Halo? Halo, iya saya tahu kalau kamu lagi cuti. Tapi kan bisa buka email sebentar aja. Susah amat sih. Saya aja ini habis staycation, saya tetap bawa telepon kantor. Bisa. Halo, welcome di podcastnya Cindy. Halo. 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 Cindelicious, apa kabar? Hari ini kamu ada yang ditelepon kantor nggak padahal lagi cuti? Ada yang ditelepon kantor juga nggak padahal lagi sakit? Ada yang ditelepon kantor juga nggak padahal lagi nikahan? Emang gak ada akhlak orang-orang di kantor itu ya? Tenang aja, hari ini cerita-cerita yang ada di cerita Cindy akan diceritakan. Tentunya di mana kalau bukan di cerita Cindy. Udah gimmick tendang-tendangan tasnya. Mahal, koper saya lumayan harganya. Pada hari ini, pada episode hari ini, saya akan membacakan 4 cerita. Episode kemarin kayaknya cuma 2 cerita ya. Soalnya ceritanya ngarang. Gimana dong? Nah, kalau kamu Cindelicious punya cerita-cerita yang ingin kamu sampaikan, kirimkan langsung cerita kamu Cindelicious tentang Upil dan Ipil. Boleh. Langsung aja ke DM-nya Afan Putrawan 24. Sudah banyak banget cerita yang masuk. Ya sudah, kita akan bacakan langsung cerita yang pertama. Ada banyak pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita dari Cindelicious. Sudah berapa episode kita? 3, 15, 16, 17, apa akan bertambah atau tidak? Tergantung kamu share dan komen di sini ya. Supaya ramai. Pasti bagus. Tayang. Nangis ya. Kasihan nangis. Kita mulai cerita Cindy yang pertama. Takut lempar-lempar lagi. Cerita pertama. Gue punya cerita Cindy. Sebut saja gue Maya. Lelaki buaya darat. Sat! Itu bukan sih Maya? Dua Maya? Sama Mei-chan kan? Mei-chan. Mereka kemana ya sekarang ya? Udah kehidupannya sudah bagus ya. Sudah. Dari dulu juga bagus sih. Takut bala-balanya banyak. Lanjut. Gue ketemu sama cowok di tempat kerja. Dia jadi rekan kerja gue selama 8 atau 9 bulan. Sebelum jadi mutasi ke wilayah lain. Gue punya pasangan dan dia juga punya pasangan. Apalagi kalau bukan cerita perselingkuhan. Lelaki buaya darat. Gue pernah diam-diaman sama rekan kerja gue ini. Karena sifatnya yang kayak batu. Yang seharusnya pala dia dipukul bunyi blek-blek. Itu lain bunyinya tak. Apa sih kamu tulis ini? Tapi Cindelicious, kamu tahu nggak? Coba sekarang nih ya, kamu getok. Apa sih? Bukan pukul. Ketok. Kamu ketok kepala kamu menggunakan kepalan tangan. Coba yuk satu. Coba yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Bunyi nggak? Bunyi kan? Kalau bunyi berarti isinya kosong. Tong kosong apa? Nyaring bunyinya. Nggak tahu kenapa kita kalau bercanda itu kelewat batas.
Sampai-sampai sama-sama baper. Dan kita ngejalanin hubungan di belakang pasangan masing-masing. Emang apa ya bercandaan yang buat baper? Klitik-klitik bulu jembut? Hah? Klitik-klitik bulu dubur? Lumayan bikin baper kan? Sambil nungging. Hubungan kita terlampau jauh sih. Kelewat batas-batasan norma yang berlaku dalam adat dan agama. Tuh kan, klitik-klitik bulu jembut. Gimana nggak baper? 7 hari dalam seminggu ketemu terus Indonesias yang ada di rumah. Kalau punya istri atau pasangan yang lagi di kantor, wajib dicurigai. Tahu nggak sih beliin AirTag? Atau nggak beliin itu loh. Apa sih kalung yang ada kamera kecilnya itu? Supaya kamu bisa pantau dia sudah menggelitik-gelitik bulu jembut. Geli gak sih bulu jembutnya? Kita jalanin hari-hari baik, sama-sama sayang. Kita jalani hari-hari baik, sama-sama sayang, tapi tanpa status ya, karena tahu masing-masing punya pasangan. Dan gak mau pilih salah satu, karena gue juga gak mau kehilangan pasangan gue. Egois! Begitu juga dia gak mau kehilangan pasangannya. Self-centris! Narsistik! Self-service! Saburi kali ya. Self-centris. Coba ya, pasangan kamu yang selingkuh. Gak mau kan? Pasti ngamuk-ngamuk. Aries emang kamu. Dan dia dimutasi ke asalnya. Oh, pada akhirnya dia dimutasi ke asalnya. Dan story-nya selalu bareng sama pasangan dia. Dan udah tinggal bareng. Ya udah, biarin. Bagus dong. Kenapa kamu? Tanpa sepengetahuan gue, ternyata dia cabut dari kantor tanpa ngabarin gue. Dan buat story kalau dia udah ijab kabul sama bininya. Ya bagus dong, ngapain hubungi kamu. Tugas kamu cuma klitik-klitik bulu jembut. Ya. Tok, 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 tok. Pasti berbunyi. Sudah sama-sama punya pasangan. Klitik-klitik bulu jembut orang. Tok, tok, tok. Heran. Move on gue lama banget. Mana bau wanginya aja belum hilang. Malah udah nikah tanpa undangan. Gak diundang. Buat move on aja susah. Sampai gila sedikit emang cegil. Kamu tahu gak sih cegil? Sekarang dia sudah punya anak. Anaknya cewek. Perlu tes DNA gak sih anak? Tapi dia laki-lakinya ya. Gak mungkin hamil. Sekarang dia sudah punya anak, udah dibaca tadi. Dan sekarang gue lagi persiapan nikah sama pasangan gue. Gue juga tahu kalau pasangan gue setulus itu, yakin. Kamu tahu nggak, di agama lain itu ada namanya karma. Entar pasangan kamu selingkuh, ini saya yang tulis. Entar kalau pasangan kamu selingkuh, baru tahu rasa. Cerita kedua. Hai Kak Cindy, aku mau cerita. Mohon anonim ya nama aku. Jadi aku punya teman, sebut saja namanya Kiki. Kita sudah berkenalan selama 4 tahun. Dia tuh teman dekat, suka sekali curhat. Bulan Mei dia nangis minta tolong. Yang katanya pacarnya gak mau tanggung jawab atas kehamilannya. Dia dipukul dan semua uangnya itu diambil sama cowoknya. Aku bantu beliin dia tiket ke Bali untuk stay tinggal di apartemenku tanpa perlu bayar sewa atau bayar listrik. Dia tinggal di tempatku dari bulan Mei sampai September. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan. Saya curiga sama orang baik. Ini saya ketikan saya sendiri. Ini dikasih tampung.
Ini ditampung di Bali, di apartemen kamu, tanpa bayar listrik. Kamu orang baik masih ada ya? Orang baik zaman sekarang ya. Selama di apartemenku, dia bilang udah dapat kerjaan WFH di salah satu perusahaan sewa yacht di Bali. Bulan Juni. Yacht, tahu yacht Sindelicious? Nih gambarnya ya, biar editor saya kerja nih. Ini yacht namanya, ini yacht. Bulan Juli, dia udah punya pacar baru dari Aussie. Dan mereka ketemu bulan September di Bali. Lengkap ya bulannya kalau cewek cerita itu detail. Singkat cerita, ternyata si Kiki ini penjual cerita. Selama dia tinggal di tempat aku. Jual cerita. Jasa cerita keliling. Jasa cerita keliling. Tong 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 tong. Jasa cerita keliling. Mau cerita? Iya, saya jual cerita. Iya, 5.000 satu cerita. Dengarkan. Gitu ya, penjual cerita keliling. Terinspirasi, gak boleh sebut, nanti disomasi. Mana tadi? Oh, dan soal kerjaannya dia yang di yacht itu, bohong. Karena selama tinggal di tempat gue, boro-boro meeting online pun gak pernah, katanya gitu. Dia bohong kesana dan kemari kalau dia hamil. Tapi suka nge-fuck bule sana sini. Hampir 20 bule yang dia fuck selama tinggal sama aku. Wanita bisa nge-fuck? Gimana? Apa sih istilahnya kalau wanita nge-fuck cowok itu? Nanti deh ini istilahnya di sini. Biar editor saya kerja. Nih istilahnya di sini. Ya, itu pegging. Pegging. Jadi ceweknya pakai yang a itu dipakai, dipasang, laki-lakinya nungging. Petik mangga dulu kali ya. Petik mangga dan riming-riming. Elus-elus, kritik-kritik bulu jembut. Setelah itu baru penetrasi. Ada loh, ada. Bukan kelainan seksual. Ada. Pegging. Cobain sama suami kamu. Siapa tahu nagih. Sampai mana tadi? Dan dia juga suka ngaku-ngaku Dia suka ngaku-ngaku mau kuliah di Amerika. Padahal foto-fotonya dan video-videonya pakai AI. Hal yang bikin gue kecewa pas gue tahu dari cowok yang di Aussie, yaitu mantannya dia, ternyata dia sama sekali nggak hamil. Ih, jual cerita keliling, tong tong tong, jual cerita keliling. Kok kamu beli sih ceritanya? Dan gak pernah, selain dia bohong atas kehamilannya, dia juga gak pernah ke RS untuk USG. Si Kiki ini ngaku pas cowoknya datang dari Aussie, mereka itu ke rumah sakit untuk USG. Sorry ya kasihin dia agak berantakan ceritanya. To be honest, aku cerita kayak gini masih 30% aja. Karena banyak kebohongan yang dilakukan. Saya lebih penasaran, dia masih tinggal sama kamu? Atau bagaimana cara kamu mengusir dia dari rumah kamu? Kalau penjualan ceritanya dia gak menjual, ya kamu tarik biaya sewa aja. Ya gak sih? Kayak ceritanya Squidward waktu tinggal di SpongeBob kan? Gak tahu diri. Cerita ketiga. Malam Ibu Cindy, maaf mengganggu waktunya sangat. Izin mau cerita, tapi please namaku di anonim. Sebenarnya ya, nama kalian itu gak ada, saya lupa nama Instagram kalian apa. Jangan sok-sokan anonim, sok-sok misterius. Saya juga lupa, saya cuma copy paste. Aku menjadi korban gibahan HRD-ku. Perkara aku lagi bercanda-bercanda dengan teman kerja, tiba-tiba terpeganglah tangannya yang aku ajak bercanda sesama cowok. Dan dia gibahin aku ke staf-staf lain kalau aku LGTV. Wah, berapa inci? LGTV luas loh. Ada yang smart TV juga ada loh LG. LG plasman. Butuh layar sih. Ya, biar nggak foto saya lagi. Karena ada LG TV. Intinya
Saya digibahin LGTV karena cuma pegangan tangan doang. Dan digibahin itu tanpa konfirmasi. Yang mana ada gibah kakek konfirmasi? Ada gitu, gue mau gibahin lo sekarang di pantry, mau ikut nggak? Gitu, enggak dong bencong. Jujur, aku begitu depresi selama 2 minggu. Soalnya pekerjaan aku juga berkaitan dengan social human. Semenjak disidak rapat, dia disidak nih si ibu HRD-nya. Dia hanya minta maaf lewat WhatsApp dengan menulis kata jika ada salah dalam chatnya dia. Yang berlangsung 2 bulan setelah gibahan dan fitnahan dilontarkan. Kamu intinya masih dendam dan gak terima. Tapi kalau boleh tahu, kamu LGTV nggak? Boleh tahu nggak? Ini kan nggak ada tulis kamu LGTV beneran atau enggak. Kalau iya kan berarti bukan fitnah dong, cuma gosip. Tapi kalau enggak, fitnah, gibah. Please aku mohon dong, bagaimana caranya dia supaya dia sadar? Karena selama ini dia nggak sadar-sadar atas perbuatannya telah merugikan orang lain. Dia janda, punya anak tingginya 166 cm, nggak usah kamu jelaskan. Orang gibah, berbicara buruk tentang kita, itu biasa aja. Yang good looking pun suka gibah. Nggak percaya, makanya good looking. Cerita keempat. Seru ya hari ini. Yang pertama tadi yang tok tok tok. Yang kedua juga tadi ada yang jualan cerita keliling. Dan sekarang dituduh. Dan yang ketiga tadi dituduh LGTV. Ada cerita manusia ya. Selamat malam Ibu Cindy Cantika Putri. Maaf mengganggu waktunya Ibu Cindy Cantika Putri. Mau tanya dong, boleh nggak Bu Cindy? Tapi sebelumnya, aku mau identitas aku jangan dipublish ya Ibu Cindy. Nama Instagramnya dia, nggak bercanda. Jadi gini Ibu Cindy, aku punya pacar. Tapi nggak tahu juga ya, masih bisa disebut pacar atau enggak. Nah, kita ini LDRan. Sumut dan sulsel. Sumut bukan yang kecil-kecil, suka menggigit. Semut. Usia kita juga terpaut cukup jauh. Kita jadian itu 23 Januari. Kita jadian itu Januari tahun 2023. Waktu berjalan terus sampai merasa dia kayaknya udah bosan sama aku Bu Cindy. Kenapa aku bisa mikir kayak gitu? Karena iya, dari bulan Juni sampai Agustus 2023, chatnya dia mulai dingin. Video call-nya mulai jarang. Mungkin kurang video call yang ekstrim. Sebelumnya adem ayem Bu Cindy. Video call-nya juga hampir setiap malam. Udah kayak ngeronda gak tuh? Gak tahu apa alasannya, aku juga bikin snapgram, bikin instastory. Pakai lagu yang liriknya ada isyarat-isyarat begitu, tapi dia gak peka juga. Emang ya, perempuan itu suka kode-kodean. Ngomong gak sih langsung? Hei, kamu dingin, perlu kehangatan gak? VCS ini kan langgeng hubungan. Sampai puncaknya kenikmatan ini, sampai puncaknya kesabaran ini. Pas Agustus ke salah satu, dia pergi ke salah satu kota di Jawa Barat. Gak perlu disebutin ya bos, ini saya sudah sebutin. Ada urusan keluarga. Memang jauh-jauh sebelumnya dia udah pernah bilang kalau dia akan pergi ke daerah Jabar di bulan 9. Tapi karena komunikasi kita itu semakin redup, aku nggak tahu kalau dia berangkat. Dan dia juga nggak bilang kalau dia berangkat. Ya untuk apa? Kamu malaikat harus laporan. Ya nggak masalah sih. Mau lebih cepat kek, mau lebih lama kek, kan hak-hak dia. Nah itu tuh tahu. Nah, yang bikin aku kesel Bu Cindy, dia slow respon chat aku. Di sini masih oke lah. Tapi yang paling kesel itu, dia nggak gubris chat aku, tapi sempet-sempetnya buat postingan thread, posting Instagram, balas-balasan komen. Sakit heart aku. You know me so well. Girl, I hurt you. Sakit heart. Wajar sih menurut saya kalau nggak ada kabar. Saya aja pulang kampung
selir-selir saya yang ada di Jakarta saya cuekin. Kan memang lagi fokus sama keluarga. Nanti kalau di Jakarta fokusnya sama dia lagi. Gitu loh. Gimana sih? Lanjut. Bahkan nih ya, yang paling mengagetkan, dia ngepost status WhatsApp. Padahal selama 7 bulan gak pernah tuh dia bikin status WhatsApp. Dia juga gak bilang. Dia juga sempat bilang kalau dia gak suka buat status WhatsApp. Terus maksudnya apa ngepost-ngepost? Ya orang berubah lah apalagi. Kosong. Kamu aja bisa berubah. Mungkin dia bosan, pengen caper di WhatsApp ya upload aja. Dulu ya, mantan saya juga ngomong gitu. Ketika itu dia bilang, saya tanya dulu, kamu kenapa sih gak pernah posting foto kamu di Instagram? Kamu good looking loh. Dia jawab, enggak di Instagram juga foto-foto aku yang sudah ada, aku mau hapus. Aku mau fokus sama foto-foto pemandangan aja. Setelah putus dan punya pacar baru, apa yang terjadi? Dia post foto-foto telanjangnya. Bikini. Bersama pacarnya. Yang baru. Intinya orang-orang itu bisa berubah. Dari yang dulunya terbuka jadi tertutup. Dulu yang tertutup terbuka. Sampai sini paham kan Bu Cindy? Kok saya jadi yang paham? Di fase-fase itu aku sering curhat ke bestiku. Sampai nangis. Maksudku di sini ya nggak apa-apa nggak ngabarin. Tapi aku perlu dikasih pengertian juga. Kenapa? Karena kalau memang alasannya sibuk, kenapa dia bisa bersosialisasi di medsosnya dia kalau sibuk? Padahal di situ chat aku juga bukan soal-soal trigonometri katanya dia gitu. Mungkin chat kamu nggak asik, cuma nanya kabar. Apa kabar? Udah makan belum? Tapi nggak ada action. Kejar kayak kejabat. Gimana sih? Singkat cerita, aku minta putus ke dia. Itu pun gak segampang itu. Ada aja alasannya supaya gak putus. Kecapean lah. Minum obat lah. Ada tukang lah. Ya semua itu alasannya aku ngerti. Ini alasan dia gak balas chat kamu ya. Sampai awal-awal September akhirnya kita video call lagi. Setelah sekian banyak drama. Setelah sekian banyak nangis. OVT dan mood jadi turun drastis di kampus. Akhirnya kita putus. Ini ceritanya bolak-balik. Dari respon yang dia kulihat, dia benar-benar gak expect kalau akan aku putusin Bu Cindy. Dia menganggapnya sepele. Dia pun iyain. Aku juga bilang dari awal, apapun status kita, mau pacaran atau enggak, kalau mau komunikasi, boleh-boleh aja. Belum bisa move. Belum bisa move. Belum selesai sampai di situ Ibu Cindy itu berpembukaannya baik. Nah, setelah kejadian putus-putusan itu, dia berubah 180 derajat. Anggapnya muter. Dari yang fase dingin tadi menjadi hangat. Chat aku dibalas super duper cepat. Dari yang sebelumnya ngechat doi pagi dibalasnya sore. Bahkan besoknya menjadi balasnya kurang dari 5 menit. Aku sampai bingung sama sikap dia Bu Cindy. Saking seringnya chat aku diabaikan dulu. Aku jadi sering kaget. Karena dia balas chatnya cepat. Bahkan sampai hitungan detik. Fast respon. Aku sampai sering ngomong dalam hati. Anjir, cepat amat. Gak enak tahu cepat-cepat. Yang lama dong durasinya. Terus kalau kita video call, dia ada beberapa. Terus kalau saya video, terus, prit, terus kalau kita video call, dia beberapa kali nyebut saya sebagai pacarnya. Aku mikir dia lupa atau gimana ya? Dia remehkan kejadian waktu itu kah? Waktu aku minta putus itu kah? Dia anggap itu tidak putus kah? Laki-laki. Emang ya, kalau barang yang kita sudah punya, dilempar-lempar iPad-nya. Tapi ketika masih baru, disayang-sayang. Kalau rusak, disayang lagi.
Manusia nggak sih? Kemudian bersamaan dengan sikapnya yang berubah, sikapku juga berubah Bu Cindy. Ini berubah-berubahan. Aku nggak bisa lagi sama kayak dulu. Perasaanku sudah berbeda. Bagus. Sebelumnya aku pasti kasih waktu tuh untuk dia balas chat. Apa sih? Sebelumnya aku pasti kasih waktu untuk balas chat pas awal-awal pacaran. Sebelumnya aku sempetin balas chatnya dia waktu pacaran. Meskipun lagi kuliah, pasti selalu aku ingat untuk membalas chatnya dia saat keluar kelas. Atau bahkan sekedar nge-pub doang atau menyapa. Pubnya kurang hot. Tapi sekarang berbeda Bu Cindy. Chatnya bisa aku anggurin sampai 2 hari. Dianggurin. Untung bukan martabak. Dikacangin. Di situ aku salah gak sih Bu Cindy? Menurut Bu Cindy aku bijak. Menurut Bu Cindy yang bijak dan baik hati, apa yang seharusnya aku lakukan? Kalau dibilang sayang ya masih sayang. Tapi gak dulu deh. Kasih saran dong Bu Cindy. Oh iya, Doi bilang Doi lagi nabung buat rencana datang ke kotaku di Sumatera Utara bulan 10 ini. Danke, thanks, arigato gozaimasu, sheshe, matur suhun, mauliate. Saran saya, putus ya sih? Kamu juga LDR. Kalau kamu dengar cerita-cerita Cindy sebelumnya, ada yang digrepe-grepe. Itu lebih nikmat daripada sekedar video call. Iya kan? Lebih baik kamu cari yang sama-sama disemut. Sama-sama yang disumut aja. Dekat, bisa grepe-grepe. Itu dia cerita kali ini Cindy Licious. Ternyata ceritanya juga selain dari perselingkuhan, LGTV, apalah tadi segala macam. Sampai LDR-LDRan pun ya gitu. Cerita aja gitu. Yang mau ceritanya dibacakan dan ditanggapi secara brutal, kirimkan langsung aja ke DM-nya Afan Putravan 24. Sudah 30 menit saya berbicara. Saya mau ngapain? Mau mandi aja deh. Dah, sampai ketemu di episode podcastnya Cindy.